Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kompleks sampling dan pada pertemuan kali ini akan Ibu jelaskan sedikit poin-poin tentang kompleks sampling dan dilanjutkan dengan effort dari Ananda semua untuk menggali lebih jauh tentang kompleks sampling ini melalui tugas yang diberikan pada e-learning atau ILMS kita. Kemudian akan kita bedah dua artikel yang telah Ibu tugaskan beberapa hari yang lalu untuk dibaca, serta beberapa komentar untuk ringkasan dari 5 artikel yang kemarin telah Ibu sampaikan juga di WA Group. Baik, kompleks sampling ini adalah sampling gabungan antara beberapa metode sampling, terutama yang sering digunakan adalah sampling peluang, yakni stratifikasi dan juga multi-stage clustering. Jadi di sini akan kita temukan berbagai riset atau research ya tentang perbandingan antara kompleks sampling ini dengan simple random sampling atau SRS yang merupakan metode yang paling sering digunakan. Namun untuk beberapa keperluan dan juga uh, untuk meningkatkan performa dari pengambilan sampel, maka kebanyakan para ahli menggunakan kompleks sampling. Nah, di sini yang perlu dibahas dan digali tentang kompleks sampling ini adalah bagaimana sampling acak stratifikasi itu, kemudian multi-stage clustering itu bagaimana, dan apa dampaknya masing-masing terhadap rata-rata atau mean dan varians. Kemudian apa itu oversampling, apa pula kaitannya, dan apa dampaknya, apa akibatnya jika terjadi oversampling pada rata-rata dan juga varians. Kemudian kita akan kenal dalam kompleks sampling ini desain efek atau kita dapat menghitungnya dengan membagi antara varian survei design dengan varians dari SRS. Jika DE-nya lebih dari 1, maka desain survei yang kita buat pada kompleks sampling yang kita lakukan itu memiliki variabilitas yang lebih namun presisinya kurang. Dan jika desain efek kurang dari 1, maka variabilitasnya kurang dan lebih presisi. Kemudian dikaji pula oversampling pada rata-rata dan juga varian, silakan Anda gali. Boleh menambahkan berbagai sumber selain sumber yang Ibu berikan. Ada 2 sumber, silahkan itu diringkas, jangan sampai itu hanya ditranslate dan langsung dimasukkan di PPT gitu ya, tapi ringkaslah. Dan pekan depan PPT terbaik dan paling jelas serta paling tepat dalam menerjemahkan akan diminta untuk mempresentasikan kepada teman-temannya. Kemudian dalam kompleks sampling juga kita akan dapat mengetahui response rate dan juga ada rumus atau formulasi estimator untuk sampling probability weights atau pembobotan pada sampling peluang. Nah, ini juga perlu Ananda gali dan Ibu harap tidak mengandalkan handout yang Ibu berikan pada LMS saja, namun Ananda juga menemukan berbagai referensi penunjang agar PPT yang Ananda tampilkan pada pertemuan berikutnya itu akan lebih mudah dipahami dan mudah dimengerti, baik oleh Ananda sendiri dan juga oleh teman-temannya. Oke, baik untuk kompleks sampling itu poin-poin yang perlu poin-poin minimal ya yang perlu Anda ketahui dan kita coba untuk membedah dua artikel ya. Ini kebetulan ketika terjadi COVID-19 yang sangat boleh dikatakan COVID-19 yang
agak parah ya, sekarang sudah mulai eh, berkurang, itu ada penelitian penentuan ukuran sampel survei prevalensi COVID-19 menggunakan metode kompleks sampling. Dan di sini sebagaimana tadi Ibu sampaikan, eh, peneliti itu menggunakan sampling frame-nya ini berupa daftar seluruh observasi di dalam populasi, yakni semua individu yang ada di Kota Bandung. Data yang digunakan merupakan daftar semua kecamatan, kelurahan, dan RW di Kota Bandung yang diambil dari website BPS, kemudian diasumsikan antar kecamatan dan kelurahan di Kota Bandung bersifat heterogen, sedangkan antar RW dalam suatu kelurahan di Kota Bandung diasumsikan bersifat homogen. Dan di sini peneliti mendapatkan proporsi orang yang terkena COVID-19 dengan mempertimbangkan prevalensi dapat dilihat pada persamaan 2.1.1 yang ada pada layar. Kemudian dihasilkan nilai estimator dari standar error dan sensitivitas serta spesifisitas pada tabel 25. Dan bound of error dari sensitivitas kemudian spesifisitasnya dapat dihitung pada tabel tabel 3. Di situ ada bound of error-nya. Ini penelitian ini bisa Anda terapkan untuk penelitian lain dan bisa dijadikan untuk misalkan laporan magang atau untuk skripsi gitu. Ini adalah contoh penggunaan kompleks sampling. Karena di sini kenapa dikatakan kompleks sampling? Karena dia menggabungkan antara stratified random sampling dan juga cluster random sampling. Kalau di handout Ibu tadi itu multi-stage clustering ya. Kalau di sini cluster random sampling. Dan kemudian ada penghitungannya. Ini bisa Anda lihat sendiri. Jumlah sampelnya dihitung dengan rumus 2.2.2.1 untuk cluster random samplingnya. Dan untuk stratified-nya pada rumus 2.2.1.1 itu yang untuk rumus NH ini sudah pernah Ibu sampaikan dan Ibu tugaskan ya pekan lalu untuk klaster yang belum ya. Jadi bisa Anda lihat di sini, jika kita memilih metode cluster random sampling, rumusnya ini, dan juga ada alokasi yang digunakan pada cluster sampling ini. Dan di sini tahapan analisisnya telah Anda baca ya. Kemudian dia menghitung sensitivitas yang digunakan 90%, untuk sensitivitas menggunakan 87% sesuai yang sudah diuji oleh SEN pada tes PCR. Kemudian prevalensi yang digunakan adalah 0,12 dan bound of error yang digunakan adalah 0,05%, sehingga didapatkan ukuran sampel sebanyak 173 sebentar. NSN-nya 1178,019, kemudian TP plus FN-nya 138,29 dan TN plus FP-nya 173,794. NSE-nya 196,911. Dan tentunya ketika kita melakukan sampling itu dilakukan pembulatan karena tidak ada manusia yang dalam bentuk desimal ya. Misalkan 196,911 dibulatkan menjadi 197. Nah, ukuran sampel yang terpilih adalah ukuran sampel yang memiliki jumlah paling banyak, sehingga pada penelitian ini jumlah ukuran sampelnya adalah 1179. Setelah didapatkan jumlah ukuran sampel, maka akan dilakukan pengambilan sampel yang dilakukan secara acak dan memberikan peluang yang sama untuk setiap orang terpilih ke dalam sampel untuk penelitian ini. Dan ini adalah metode kompleks sampling
serta hasil yang didapatkan diyakini akan mampu secara baik mempresentasikan penyebaran COVID-19 di Kota Bandung sehingga dapat membantu pemerintah dalam menerapkan kebijakan mengenai protokol kesehatan COVID-19. Oke, itu berupa penerapan penentuan jumlah sampel menggunakan kompleks sampling. Kemudian kita lihat lagi, jika Ananda tertarik dengan pemodelan spasial, nah ini juga bisa menggunakan kompleks sampling. Dan di sini, ini sedang populer juga ya topik ini ya, SAR, Spatial Autoregressive, atau Conditional Autoregressive ya. Itu ada kakak kelasnya angkatan 2018 yang menggunakan metode spasial autoregressive. Elizabeth kalau nggak salah ya. Bisa dibaca di perpus skripsinya kalau yang berminat. Nah, di sini kesimpulan dari artikel ini adalah di sini ada pembobot, dan tadi disampaikan juga salah satu ciri khas dari kompleks sampling itu juga ada pembobotan untuk metode sampling peluangnya ya. Kemudian di sini, nah ini penentuan unit sampling berdasarkan rumus-rumus yang telah disampaikan dapat dilihat pada tabel 3.1. Jadi ada banyak ya, ada banyak metode yang bisa kita gunakan, dan kalau kompleks sampling itu yang terbanyak adalah penggabungan antara stratified random sampling dengan cluster sampling. Ini langsung diterapkan ke desa, kemudian banyak RT, varians, jumlahnya total 741. Kemudian di sini menggunakan matriks Queen contiguities, kemudian diperolehlah nilai ESS-nya terhadap autokorelasi, dan terlihat bahwa ukuran sampel sangat dipengaruhi oleh besarnya nilai autokorelasi spasial. Nah, jadi ini juga menjadi pertimbangan dalam pengambilan sampel. Semakin besar nilai autokorelasi spasial, maka nilai ESS-nya semakin kecil. Artinya apabila antar desa memiliki nilai autokorelasi yang sangat besar, maka ukuran sampel yang harus diambil hanya sedikit. Sebaliknya, dengan nilai autokorelasi spasial yang kecil, maka ukuran sampel yang harus diambil semakin mendekati ukuran sampel stratifikasi. Jadi, tadi kan kalau kita lihat di artikel pertama, itu ada beragam penghitungan sampel dan dia memilih yang terbesar. Kalau di sini ada ketentuannya, kita mau pilih yang kecil atau yang besar itu tergantung dari nilai autokorelasi. Nah, autokorelasi ini kapan dipelajari? Ketika Ananda mengambil mata kuliah analisis regresi dan juga peramalan dan juga ekonometrika. Dan kesimpulannya, desain sampling untuk data spasial dengan tujuan membuat pemodelan spasial autoregresif digunakan adalah sampling stratifikasi. Pada perhitungan ukuran sampel, efek spasial dalam hal ini autokorelasi spasial harus disertakan sehingga ESS merupakan metode yang tepat untuk digunakan. Di sini di mana letak kompleks samplingnya adalah penggabungan antara sampling acak stratifikasi dengan mempertimbangkan autokorelasi. Oke, mungkin itu. Kemudian Ibu ingin mengomentari sedikit tentang artikel yang Ananda buat tentang finite population correction atau FPC yang telah disampaikan pada WA Group, ada 5 artikel itu. Dan Ibu melihat ada sebagian dari beberapa orang itu sudah bagus dalam meringkas, dan sebagian lagi masih bahasa Google Translate, dan ada juga yang menggunakan aplikasi. Yang menggunakan aplikasi ini sama persis ya halamannya, terus bentuk grafiknya. Jadi tidak ada terlihat upayanya untuk meringkas dari artikel ini. Nah, karena itu Ibu minta yang 5 orang ini minggu depan juga mengkonversi tugasnya itu ke dalam PowerPoint. Sehingga yang 5 orang yang telah membuat ringkasan itu juga presentasi minggu depan sebelum temannya yang terpilih untuk mempresentasikan kompleks sampling ini. Jadi kita bahas dulu FPC, baru kita lanjutkan dengan kompleks sampling. Nah, mungkin itu saja.
untuk malam ini dan silahkan dilihat lebih lanjut uh, tugasnya pada LMS. Mungkin demikian. Ibu mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan dan kita mungkin cukup melalui video ini dan tidak Zoom meeting dikarenakan ada berbagai agenda yang tidak memungkinkan untuk Zoom meeting sesuai dengan waktu yang telah kita sepakati karena ada agenda yang berbenturan. Demikian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.